Baik, Mazmur pasal 23. Kita baca bareng ya. Ini ayat pasal pendek cuma 6 ayat, sering kita baca juga. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama. 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Garis bawah ini, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara, kita garis bawahi khususnya ayat 5, ya saudara. Engkau menyediakan hidangan, dalam bahasa Inggris a table. Engkau menyediakan sebuah meja bagiku. Hidangan yang dimaksudkan yang Tuhan sendiri siapkan dalam pengalaman Daud adalah meja Tuhan. Ini bukan meja sembarang meja, tapi meja Tuhan, meja perjamuan kudus. Jadi saudara, semua yang ada, berkat-berkat yang ada dalam meja perjamuan kudus itu juga terdapat di Mazmur pasal 23 ini, saudara. Mazmur 23 adalah meja yang sama dengan meja perjamuan kudus yang dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri pada malam terakhir sebelum dia naik ke kayu salib. Ya, jadi hari ini saya akan berbagi dengan saudara dengan tema khotbah kuasa dari mejanya Tuhan, kuasa dari meja perjamuan kudus. Saudara, ketika saudara dan saya datang ke meja Tuhan, kita perlu mendekati, kita perlu meng-approach meja Tuhan ini dengan satu penghargaan, ya. Ini bukan satu teori, ini bukan cuma sekedar ritual bulanan, tapi mari, saya takut saudara, karena ini merupakan boleh dikatakan sesuatu yang kita ulang-ulangi selama 1 bulan 1 kali, maka saudara, kita mengerjakannya secara biasa saja. Tetapi saudara, perjamuan terakhir yang Yesus buat saudara di kamar loteng Yerusalem itu sangat penting untuk iman saya dan saudara. Kita seharusnya meng-approach dan mendekati meja perjamuan kudus ini dengan pemahaman yang penuh tentang apa yang ada dalam meja perjamuan kudus. Kita menghampiri meja perjamuan kudus dengan pemahaman penuh, dengan iman penuh tentang apa yang terlibat, yang ada di dalam perjamuan ini, saudara. Ya, nah karena perjamuan kudus yang kita rayakan di perjanjian baru ini kurang lebih sama dengan pesta Paskah yang pertama yang diadakan dalam Keluaran pasal 12. Saudara mengerti kisah itu, di mana umat Israel harus menyiapkan anak domba Paskah itu, bagaimana mereka harus memakannya, dan sekali lagi saudara, ada mujizat. Ada mujizat luar biasa, satu bangsa 3 juta orang dilepaskan pada malam di mana mereka makan perjamuan kudus. Jadi ada mujizat terjadi pada Paskah yang pertama, Bapak Ibu. Dan Yesus pada hari raya Paskah, ya 2000 tahun yang lalu, di kamar loteng yang di atas, dia menetapkan sakramen, ya, yang namanya sakramen adalah aturan yang Tuhan sendiri berikan kepada kita untuk kita lakukan. Jadi Yesus pada hari raya Paskah 2000 tahun yang lalu, saudara, dialah yang menetapkan apa yang kita kenal dengan istilah perjamuan kudus. Dan kalau dalam perjanjian lama bangsa Israel mengambil bagian makan dan minum, ya, daripada anak domba itu, dan ada kuasa besar di dalamnya, ada mujizat di dalamnya. Saya mau katakan, apalagi yang kita punya sekarang, yang Yesus pesankan kita harus makan dan minum dari tubuh dan darahnya. Dia sudah tentukan itu 2000 tahun yang lalu, dan Tuhan Yesus sendiri yang hadir di situ. Saudara, betapa lebih berkuasanya kalau di perjanjian lama saja yang bentuknya bayangan,
Yesus tidak hadir di situ. Mereka cuma makan, saudara, anak domba yang disembelih. Sudah dinyatakan bahwa ada kuasa besar, sebab malam itu mereka dilepaskan dengan hal yang sangat luar biasa dari Allah Israel. Apalagi, saudara, kita punya sekaranglah meja perjamuan kudus, di mana Yesus sudah menjadi anak domba Paskah yang sebenarnya itu. Ya, dia sudah menjadi anak domba Paskah kita. Saudara, betapa lagi besar kuasa. Saudara percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus ini? Ya, saya yakin, saudara, ada kuasa, ada kelepasan, ada banyak hal-hal rohani pun jasmani disiapkan bagi kita di meja ini. Dan dalam bahasa Inggris tadi kita sudah baca, Daud berkata, engkau menyediakan hidangan. Bahasa Inggris, you prepare me a table, satu meja, ya, di hadapan lawanku. Jadi Bapak Ibu, gembala, sebab ini Mazmur tentang gembala. Ya, Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, jadi engkau menyediakan hidangan, engkau menyediakan meja, ada hidangan meja. Meja perjamuan kudus, saudara, disiapkan oleh Yesus sebagai gembala agung di Mazmur pasal 23. Dan Yesus sebagai gembala agung selalu tertarik, saya katakan, selalu tertarik dengan meja ini, saudara. Meja perjamuan ini tidak bisa kita nikmati tanpa kehadiran dari Sang Gembala Agung itu. Itu disadari oleh Daud waktu dia tuliskan Mazmur 23. Engkaulah gembala yang baik yang menyediakan sebuah meja di hadapan lawanku. Jadi saudara, Yesus sebagai gembala agung kita, dia selalu tertarik dengan meja perjamuan kudus. Dan saya dan saudara tidak bisa menikmati berkat dan semua yang tersembunyi, berkat rohani, berkat spiritual di meja perjamuan kudus tanpa kehadiran Sang Gembala. Tanpa kehadiran Sang Gembala, saudara. Ketika bangsa Israel, umat Tuhan itu mengadakan perjamuan Paskah yang pertama, pada malam Paskah itu Allah itu turun dari Gunung Sinai, saudara, turun ke perkemahan umat Israel, menjaga dan memagari mereka, saudara. Ya, jadi saya mau tekankan ada sesuatu dari meja Tuhan di mana saudara dapat merasakan, saudara. Kalau saudara melakukan ini memang merupakan ritual, tapi sesuatu yang dihidupkan oleh Roh Kudus dan saudara lakukan dengan pengertian, dengan iman, saudara dapat merasakan kehadiran Tuhan yang dekat. Ya, itulah sebabnya setiap kali saudara datang, ya, makanya saudara, saya juga heran setiap kali perjamuan kudus ini jumlah lebih banyak, ya. Ketambahan sekitar mungkin 50 orang atau 100 barangkali, saudara. Ya, memang saudara tahu bahwa ada kekuasa, ada berkat di dalamnya, sebab Yesus sebagai Gembala Agung juga tertarik dengan meja ini. Dia mau datang, dia mau hadir di meja perjamuan kudus, dan saudara dapat merasakan saudara sesuatu. Dan ini bukan sekedar emosi, bukan. Ini betul-betul sesuatu yang nyata, bahwa ada jaminan kehadiran Allah Yesus sebagai Tuhan, sebagai gembala kita, waktu kita umatnya mengelilingi meja perjamuan kudus dan mengambil bahagian dengan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Saudara, Tuhan memang ada di mana-mana, ya. Dia omnipresent, dia ada di mana-mana. Tapi saya mau katakan, dia tidak menampakkan kehadirannya di mana-mana. Allah memang omnipresent, dia ada dimanapun, ya. Tetapi saudara, dia tidak menampakkan kehadirannya di mana-mana. Persoalannya itu. Dia tidak menampakkan kehadirannya yang tangible, yang nyata itu di mana-mana. Cuma dia berkata, dimanapun umatku makan dan minum tubuh dan darahku, dimanapun perjamuan kudus dilakukan dengan pengertian yang penuh, dengan iman yang penuh, dengan pengertian tentang apa yang saudara sedang lakukan dengan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, maka kehadiran Tuhan, saya katakan, kehadiran Sang Gembala ada di sana. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, Mazmur 23, kalau kita baca ada banyak hal. Hampir setiap kalimat itu, saudara, adalah bagian daripada meja perjamuan kudus. Mazmur 23 kita baca tadi, engkau mengurapi kepalaku. Ya, jadi saudara, ada gembala, maka kita juga domba, ya. Ada gembala, ada domba. Memang tidak ada dikatakan kata domba di situ, tetapi saudara, logikanya ada gembala, ya ada domba. Domba-dombanya adalah
kita, saudara, kitalah domba-dombanya Tuhan, dan dikatakan engkau mengurapi kepalaku. Kita sebagai domba, saudara, gembala itu akan tuang minyak di atas kepala kita, dan ini merujuk kepada kesembuhan. Minyak itu adalah untuk penyembuhan, saudara. Berarti, saudara, ada pengurapan untuk kesembuhan di meja tersebut. Dalam perjamuan Paskah, saudara, ya, Paskah yang pertama, saudara, Alkitab mengatakan setelah Israel makan daripada daging domba itu beserta dengan sayur yang pahit, kemudian mereka keluar dari Mesir dan mengadakan perjalanan 40 tahun, saudara. 40 tahun di padang belantara. Alkitab katakan, saudara, tidak ada seorang pun yang sakit dari mereka. Tidak ada seorang pun yang lemah di antara mereka. Saudara, mereka keluar pada malam terakhir dari perbudakan mereka di Mesir. Mereka makan perjamuan kudus. Mereka makan anak domba. Ya, darahnya mereka laburkan di kedua jelang pintu dan ambang di atas. Dan Alkitab katakan selama 40 tahun ke depan tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah di antara mereka. Saudara, ketika mereka meninggalkan perbudakan Mesir, maka perjamuan yang mereka makan itu menjadi makanan yang menyembuhkan. Yang percaya katakan amin. Nah, ketika saudara mengambil bagian dari perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya percaya ada pengurapan penyembuhan dalam hidupmu. Ya, saudara, Mazmur 23 bicara apa lagi? Ada piala. Tadi ada minyak pengurapan untuk penyembuhan. Sekarang ada piala. Ya, pialaku penuh dan melimpah, kata pemazmur. Saudara, kita akan makan dari piala atau cawan anggur perjanjian baru. Ya. Nah, saudara, seharusnya lah, karena dosa saya dan saudara, kita harus minum cawan murka Allah. Tetapi saudara yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan Tuhan mengundang kita untuk saudara makan dan minum dari mejanya, ada piala di sini. Ini bukan lagi kita tidak perlu minum piala murka Allah. Yesus yang meminumnya. Yang ada pada kita, saudara, sedang mengangkat piala keselamatan, piala berkat Tuhan. Saudara, tidak ada lagi kutuk, sebab kutuk itu sudah ditanggung, diminum oleh Yesus sebagai anak domba Allah. Yang ketinggalanlah tinggal piala berkat, cawan berkat Allah. Selain piala, kita ketemukan lagi ada pemulihan, sebab dikatakan He restored my soul. Dia memulihkan jiwaku. Dia merestor, dalam bahasa Inggris He restore, dia merestorasi jiwaku. Jadi Mazmur 23, saudara, pada perjamuan Paskah ini atau pada perjamuan mejanya Tuhan, ada pemulihan, ada banyak hal. Ada pemulihan. Inilah perjamuan pemulihan, ya. Baca lagi, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Di bahasa Inggris katakan goodness and mercy. Kebajikan dan, ya, kebaikan itu goodness, dan mercy atau belas kasihan itu juga disediakan di meja ini, saudara. Ya. Jadi intinya ketika saudara mengambil bahagian dengan iman dan saudara mengerti apa yang saudara lakukan dengan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, itu mengaktifasi janji-janji saudara kebaikan dan belas kasihan Tuhan. Saudara, Tuhan yang kita sembah Tuhan yang baik, Tuhan yang berbelas kasihan. Dan hal itu diaktifasi waktu umat Tuhan makan dan minum dengan iman dari meja perjamuan kudus. Kebajikan dan kemurahan, goodness and mercy akan mengikuti kehidupanku di sepanjang umur hidup kita. Jadi buat saya sangat penting, ini bukan cuma ritual biasa, ada banyak hal, saudara, yang tersurat dan tersirat merupakan berkat-berkat buat saya dan saudara lewat meja Tuhan, ya. Saudara, kebaikan dan kemurahan. Nah, kalau saudara baca Keluaran 23, mungkin bisa ditampilkan di LED. Di Keluaran 23 kita coba baca cepat aja. Saudara, kalau mau dipoto cetret cepat aja, saudara. Keluaran 23 ada 7 berkat. Akibat bangsa Israel makan dan minum perjamuan kudus, kalau saudara baca Keluaran 23 ayat-ayat itu, ada 7 berkat disediakan di sana. Ya, kita baca dengan cepat aja. Tuhan akan menugaskan malaikat untuk mempersiapkan jalan bagimu. Itu ada ayat-ayatnya.
itu bicara tentang pimpinan ilahi. Yang kedua, Tuhan akan menjadikan musuh bagi musuh-musuhmu, itu bicara tentang perlindungan ilahi. Tuhan akan memberimu semua yang kau butuhkan, itu pemberian ilahi. 4, Tuhan akan menjauhkan penyakit darimu, itu kesehatan ilahi. Tuhan akan memberkati kesuburanmu, ada kelimpahan ilahi. Tuhan akan memberi umur panjang, ada kehidupan ilahi. Dan yang terakhir, Tuhan akan membawa pertambahan dan warisan, itu bicara tentang hak kesulungan ilahi. 7 berkat setelah bangsa Israel makan dan minum dari perjamuan kudus itu diaktifasi. Itulah kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai hidup saudara seumur hidupmu. Saudara, saya tidak dapat mengecilkan perjamuan kudus ini. Ada begitu banyak berkat di dalamnya, saudara. Ya. Jadi semua yang berada umat Israel yang berada di bawah perjamuan Paskah mengalami berkat-berkat ini. Dan kita di perjanjian baru, Yesus pada hari Paskah sengaja mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Supaya apa? Supaya dia bisa memberlakukan ketujuh berkat ini, supaya dia bisa mengaktifasi ketujuh berkat tersebut dengan umatnya makan dan minum perjamuan. Biar saudara mengerti hal-hal ini, saudara. Saya mau sidang jemaat boleh mengalami saudara berkat-berkat yang terselindung di balik perjamuan kudus karena kita mengerti dan mengimaninya dengan penuh. Dan hal ini juga tidak asing bagaimana di Paskah yang pertama, saudara, umat Israel mengambil anak domba, menyembelihnya dan darahnya dilaburkan di kedua jenang pintu dan di ambang pintu yang di atas. Itu seperti sebuah perlindungan darah di atas setiap rumah tangga Israel. Ya, jadi Tuhan mengatakan taruhlah darah di ambang ambang pintu, ya. Di ambang yang di atas dan di kedua jenang pintu, tapi tidak boleh ditaruhkan darah itu di alas, saudara. Artinya darah Kristus tidak boleh diinjak, ya. Dan darah Kristus akan menjaga dan melindungi, ya, rumah tangga kita, saudara. Malaikat maut tidak dapat tembus rumah tersebut, saudara. Ya, malaikat maut yang diutus untuk membunuh saudara anak-anak sulung di Mesir tidak dapat masuk. Dia harus pass over. Dia harus melewati rumah tangga Israel yang ada dalam tanda darah, yang ada dalam perlindungan darah. Jadi saudara, waktu saudara mengambil makan dan minum perjamuan kudus, waktu saudara mengambil bagian dari perjamuan ini, maka itu saudara sedang menerapkan darah anak domba Allah atas hidupmu. Biar saudara mengerti itu. Waktu saudara makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, maka saudara sedang mengambil darah itu dengan iman dan melaburkannya, saudara, di rumahmu, di kehidupan saudara. Saudara sedang menerapkan darah anak domba Allah. Dan doa anak-anak Tuhan yang powerful adalah doa yang melibatkan darah Yesus. Ya, itu sudah kebiasaan kita orang Pantekosta. Kita berhadapan dengan bahaya, kita sebut darah Yesus. Jadi cara berdoa yang paling kuat, saudara, adalah waktu kita belajar sini, waktu saudara mendekati surga dengan bukan membawa perbuatan baik saudara, bukan membawa prestasi saudara. Saudara mendekati surga, saudara meng-approach saudara dengan membawa darah anak domba. Saudara berkata, Bapa, aku datang dalam nama Yesus dan aku meminta darah, ya. Aku memohonkan darahmu diaplikasikan dalam hidupku. Itu powerful, saudara. Itu sangat berkuasa. To plead the blood, bahasa Inggris katakan, memohonkan darah itu atas hidup saudara. Kapan kita melakukannya? Ya pada perjamuan kudus. Saudara sedang mengaplikasikan darah dalam rumah tanggamu. Saudara sedang mengaplikasikan darah di dalam setiap kehidupan pribadi saudara. Kemudian dikatakan lagi saudara dalam ayat itu, ya, domba Paskah itu harus dihabiskan. Jangan ada sisanya. Harus dimakan semua bagian daripada anak domba Paskah tersebut. Ya, bukan makan sepotong-sepotong, tapi dimakan seutuhnya. Jadi satu keluarga ada 1 ekor domba. 1 ekor domba bagi seluruh anggota keluarga dan harus dihabiskan. Harus dimakan seutuhnya.
Jangan disisakan, makan semua bagian dari anak domba itu, bukan sepotong-sepotong. Artinya saudara begini, berapa banyak orang Kristen saudara mungkin hanya mengakui Yesus sebagai juru selamat, titik. Habis sudah. Ya. Berapa banyak orang mengakui Yesus hanya sebagai juru selamat, tetapi mereka belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Saudara, makanya dikatakan kalau kita harus memakan seluruh bagian daripada anak domba itu. Saudara, jangan hanya jadikan Yesus sebagai jaminan asuransi kebakaran. Mengerti maksud saya? Yang penting aku terima Yesus dia sebagai juru selamat. Aku terima asuransi, jaminan bahwa aku tidak akan dibakar masuk dalam neraka. Titik, habis perkara. Saudara, kita harus terima dan makan seluruh bagian anak domba itu seutuhnya. Saudara, ada perbedaan menjadikan Yesus sebagai juru selamat, tidak sama dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Saudara, ada perbedaan antara kata juru selamat dan kata Lord, Tuhan. Kita harus menjadikan Yesus bukannya sekedar juru selamat tempat kita melarikan diri dari hukuman neraka. Saudara, kata juru selamat di Alkitab itu 33 kali ditulis. Tapi kata Tuhan berapa kali? Kata juru selamat 33 kali. Kata Tuhan 400 kali sudah ditemukan dalam Alkitab. Ada perbedaan sekali lagi antara juru selamat dan Tuhan. Juru selamat itu istilah saya, ya, saudara sedang menerima semacam fire insurance, asuransi kebakaran. Artinya saya tahu hidup saya tidak akan dibakar nanti di neraka. Saya diselamatkan, saya masuk surga. Tetapi titik coba sampai di situ, dan banyak anak Tuhan jadi Kristen untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat pelarian dan perlindungan dari asap neraka. Titik. Pertanyaannya saudara, bagaimana Tuhan itu menjadi Tuhan, menjadi Lord, menjadi Tuhan dalam hidupmu, itu lain lagi. Ada banyak orang Kristen menjadikan Tuhan sebagai jaminan asuransi kebakaran. Ada perlindungan memang, kita dilewatkan daripada api neraka. Tapi saudara, di dalam perjalanan kehidupan kekristenannya, dia tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Artinya, saya percaya kepada Yesus, tapi saya masih bisa melakukan apapun yang saya kepingin lakukan. Saya bisa melakukan apapun yang saya kepinginkan. Ya, saya masih memiliki Tuhan sebagai perlindunganku untuk bisa masuk surga dan tidak masuk neraka. Tetapi kalau bicara tentang dia jadi raja, dia jadi nomor satu, dia jadi Tuhan, ada 400 kali itu dalam Alkitab. Oh, nanti dulu. Yang penting engkau juru selamat, tapi bukan Tuhan dalam hidupku. Alkitab katakan seluruh Israel harus makan wungkul seluruh bagian daripada anak domba Paskah itu. Makan semuanya. Artinya saya tidak hanya ingin dia sebagai juru selamat saja, tapi saya juga ingin dia menjadi Tuhan dan Allahku yang memerintah berdaulat dalam hidupku. Apa yang dia katakan, ku kata ya kepada apa yang dia inginkan dalam hidupku, saudara. Saat Tuhan memberikan pintu-pintu yang terbuka, kita berkata puji Tuhan. Tapi saat Tuhan belum membuka pintu, katakan juga puji Tuhan, Tuhan pegang kontrol. Ya saudara, saya bersyukur waktu Tuhan bilang ya, apa yang kamu minta aku berikan. Tapi saya tetap bersyukur waktu Tuhan katakan tidak. Itu artinya menjadikan dia Tuhan, bukannya juru selamat. Gampang saudara, ya. Dan memang menjadi orang Kristen masuk surga itu sangat mudah, saudara, tidak perlu bayar apapun. Cukup percaya kepada korbannya di atas salib, percaya dan saudara masuk surga. Cukup mengakui dia. Nah, itu juru selamat. Tapi jangan lupa dia bukan cuma juru selamat, dia Tuhan dan Tuhan atas hidup saudara. Dan perhatikan saudara, meja perjamuan kudus tidak disebut meja juru selamat.
Coba, nggak ada. Meja juru selamat nggak ada. Meja perjamuan kudus disebut the Lord's table, mejanya Tuhan. Tuhan mau kita menjadikan dia bukan hanya sekedar tempat pelarian dari neraka, bukan sekedar mendapat asuransi fire insurance supaya kita terlindungi dari kebakaran itu, tapi dia mau kita menjadikan dia sebagai Tuhan yang berdaulat, yang berotoritas, yang firman-Nya kita katakan, nggih Tuhan, ya Tuhan, Engkau benar, aku lakukan, aku taat, aku tunduk. Jadi saudara, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita, saudara memandang perjamuan kudus ini, saudara bukan hanya melihat keselamatan ada di dalamnya. Memang pasti keselamatan dan kelepasan ada di dalamnya, tapi saudara juga harus melihat ada baptisan Roh Kudus di dalamnya. Amin. Saudara, saya melihat ada pembebasan di dalamnya. Saya melihat ada kemerdekaan daripada keterikatan di dalamnya, tapi di dalamnya juga ada kekudusan, ada kemurnian, ada integritas dalam kehidupan kita, ada kehidupan kudus dalam itu semua kita makan seutuhnya daripada meja perjamuan kudus. Kita tidak ambil sebagian daripada tubuh anak domba itu, tapi seutuhnya, artinya semuanya, saudara. Apa yang ditawarkan di dalamnya bukan cuma keselamatan, tapi juga kepenuhan Roh Kudus, tapi juga hidup takut dan gentar akan Tuhan, hidup saudara kudus di hadapan hadiratnya, dan seterusnya dan seterusnya. Satu hal yang mungkin saya pernah sampaikan, ya, bahwa heran saudara, meja Tuhan ini, meja perjamuan kudus ini adalah satu-satunya hal rohani atau satu-satunya hal iman yang diperintahkan kepada kita, kita boleh sentuh. Ya. Kalau kita bicara tentang Tuhan, kita ngomong hal rohani, kita ngomong hal-hal spiritual. Tapi heran saudara, waktu kita sampai kepada meja perjamuan kudus, maka saudara, inilah tempat di mana satu-satunya hal iman atau satu-satunya hal spiritual yang diperintahkan kepada kita, yang kita bisa sentuh secara fisik. Saudara bisa pegang itu, saudara bisa pegang dan rasakan roti itu, saudara bisa minum dan rasakan saudara air anggur itu yang adalah simbol daripada tubuh Kristus dan darahnya. Jadi saudara perhatikan, ada sesuatu yang berbeda dengan meja perjamuan kudus. Makanya saudara, ini bukan sekedar ritual. Ada sesuatu yang berbeda tentang meja ini, saudara. Satu-satunya tempat di mana saudara, Allah membuat dengan perjamuan kudus ini, Allah membuat iman. Iman adalah sesuatu yang kita nggak bisa lihat, saudara. Tapi iman menjadi bisa kita sentuh. Hal-hal yang spiritual dalam Alkitab menjadi bisa kita sentuh melalui makan dan minum tubuh dan darah. Saudara bisa pegang roti dan anggur dan merasakannya itu dalam tubuh saudara, walaupun itu cuma simbol. Tetapi saudara, kalau saudara makan itu dengan penuh pengertian, saudara dapat merasakan hal-hal yang spiritual dapat dirasa. Ini seperti saya buat istilah seperti alat peraga. Saudara, perjamuan kudus ini seperti alat peraga. Ya, sebab kalau kita bicara tentang mengiring Tuhan, kita bicara tentang Alkitab, itu semua kan spiritual. Itu semua kan hal yang kita harus terima dengan iman. Tapi heran, lewat perjamuan kudus, saudara bisa sentuh hal-hal spiritual itu dan mengambilnya dengan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Itu menjadi satu dengan tubuh saudara, sebagaimana roti kecil dan air anggur itu menjadi satu dengan dirimu. Tuhan dengan semua berkat-berkat spiritual yang kita harus tangkap dengan iman, saudara bisa pegang dan rasakan, saudara bisa makan dan minum, masuk dalam hidup saudara dan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Jadi saudara, banyak hal dalam hidup kita yang kita harus jalani dengan iman, ya. Itu namanya perjalanan orang percaya, perjalanan dengan iman. Tapi di dalam meja perjamuan kudus, itulah saat ketika iman saudara terhubung dengan hal fisik yang bisa saudara lihat,
yang bisa saudara sentuh, yaitu tubuh dan darah, daging dan darah, roti dan anggur. Saudara bisa pegang dan rasakan itu. Dan kita ingat Yesus pernah berkata, Dia adalah firman yang ada bersama-sama dengan Allah di kekekalan. Lantas firman itu menjadi apa? Daging dan darah. Itu peristiwa Natal. Firman yang adalah Yesus di kekekalan ada di pangkuan Bapa. Waktu Natal saudara, itu berubah saudara. Firman itu menjadi daging dan darah dan tinggal di antara kita. Injil Yohanes pasal 1 katakan. Nah, waktu saudara mengambil perjamuan kudus, apa yang terjadi? Saudara memegang daging Kristus dan darah Kristus, saudara makan dan saudara minum itu semua. Saudara sedang bersentuhan, boleh saya katakan, dengan hal spiritual. Makanya saya katakan perjamuan kudus ini spiritual reality. Spiritual tapi realita. Ini bukan namanya spirit, wah apa ya, kayak bagaimana kosong atau gimana kayak angin gitu, kita nggak bisa sentuh. Tapi lewat perjamuan kudus, sesuatu yang tadinya spiritual dapat saudara sentuh dan merasakannya saudara. Jadi saudara harus berharap begini, waktu saudara makan dan minum perjamuan kudus. Saudara harus mengimani, saudara harus berharap begini, ketika kita makan roti ini yang adalah tubuh Yesus, dan ketika aku minum anggur ini yang adalah darah Yesus, maka Kristus dilahirkan kembali, atau saya pakai istilah Kristus direinkarnasi dalam hidupmu. Saya berani pakai istilah reinkarnasi. Kristus di dalam kita. Kita lakukan itu dalam ritual, bukan ritual, ini sesuatu yang sakral tapi sangat bermakna. Ini spiritual realita di mana saudara-saudara menyentuh Yesus dan saudara berharap, aku makan dan minum tubuh dan darahku, aku manunggal. Aku manunggal dengan Yesus. Saudara dapat rasakan Kristus berinkarnasi. Dia mau ada hidup di dalam dan melalui kita, dan kita melakukannya dengan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Karena Alkitab katakan bahwa kita adalah surat-surat yang apa? Terbuka. Saudara dan saya disebut dalam surat Korintus adalah surat-surat yang terbuka, Bapak Ibu. Teman-teman saudara nggak pernah akan baca Alkitab, ya nggak pernah. Tetapi saudara, kita dibaca orang. Orang-orang kafir mana mau membaca Alkitab ini? Mereka mungkin mempunyai pegangan masing-masing, mempunyai kitab suci mereka masing-masing. Tetapi saudara, biarlah dalam sepak terjang hidup kita sehari-hari, Kristus itu ada di dalam dan melalui kita. Dan orang dapat melihat itu. Makanya kita makan dan minum perjamuan kudus. Sebab dengan demikian kita menyentuh Kristus dan Dia bereinkarnasi dalam kita. Dan kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang dibaca, dilihat, sepak terjang tutur kata kita menjadi seperti Kristus. Dan mereka mengetahui Yesus itu melalui hidupmu, melalui hidup saudara. Kita memproyeksikan Yesus dalam hidup kita. Kita mencerminkan Yesus dalam hidup kita. Bagaimana? Ya, salah satu caranya lewat perjamuan kudus, saudara bersentuhan langsung dengan Tuhan. Makanya saudara harus mengerti betul, saudara, apa makna di balik saudara makan dan minum perjamuan kudus. Dikatakan lebih lanjut di dalam ayat-ayat Mazmur 20 di dalam perjamuan kudus itu saudara. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Perbuatlah ini, makanlah minum menjadi peringatan. Ini semacam jadi perjamuan kudus itu membangkitkan kenangan. Membangkitkan kenangan kita kepada Yesus. Saudara makan dan minum, saudara mengenang Yesus. Saudara, apa yang saudara kenangkan? Bahwa ketika saudara dan saya mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saya dan saudara mengingat, mengenang betapa dulu hidupku tersesat, betapa dulu hidupku rusak, betapa dulu hidupku sangat rendah, betapa dulu hidupku kacau tanpa Yesus, betapa buta dan sombongnya kehidupanku. Tetapi saudara, di kayu salib di sana untuk pertama kalinya aku melihat Dia tergantung, dan mataku yang buta dibukakan dan aku melihat terang, dan beban dalam jiwaku,
dosa yang mengganggu dan menghantui hidupku itu digulingkan. Rasa malu, rasa bersalah, perbudakan dan ikatan digulingkan di sana, saudara. Saudara, jadi kita mengenang kembali apa yang Tuhan sudah perbuat. Beban dosa yang begitu berat dihancurkan, digulingkan, saudara. Kapan? Waktu kita memandang terang kemuliaan Tuhan, waktu dia tergantung di atas kayu salib. Dan itu kita kenang kembali. Saudara, membangkitkan kenangan yang indah bagaimana Tuhan, nggak tahu berapa tahun yang lalu, sudah menjadi juru selamatku, sudah mengangkat beban jiwaku, sudah mengangkat rasa bersalahku, sudah memutuskan ikatan perbudakan, semuanya digulingkan. Di situ ada sukacita. Perjamuan kuduslah bukan perjamuan bagaimana? Ini perjamuan sukacita, sukacita keselamatan, sukacita kelepasan, saudara. Ya. Kalau sukacita sudah habis, maka kekuatan kita juga habis. Alkitab katakan, jika sukacitamu habis, kekuatanmu juga habis. Makanya, saudara, datanglah ke perjamuan kudus. Harapkanlah sesuatu. Jangan ini jadi ritual mati. Harapkan sesuatu, saudara. Sukacita itu boleh dipulihkan, saudara. Dan di mana ada sukacita Allah, ada kekuatan yang Tuhan mau berikan lewat meja perjamuan kudus. Di Matius 26, saudara, perjamuan Paskah yang Yesus selenggarakan di kamar loteng di atas itu, murid-murid berkata kepada Yesus, di mana engkau ingin kami mempersiapkan Paskah? Yesus kasih tahu, ya, engkau pergi ke depan ke kota Yerusalem itu, engkau akan ketemu. Jadi Yesus dengan pengetahuan, apa ya? Dia mempunyai marifat, dia mempunyai pengetahuan, ya, dia dapat melihat apa yang akan terjadi. Jadi engkau murid-muridku, siapkan sebuah tempat, engkau masuk ke kota Yerusalem. Begitu engkau masuk, engkau akan ketemu dengan seorang pria yang membawa kendi. Ikuti dia, ya, dia akan membawa pergi kepada satu rumah, ya, satu rumah yang terhias bagus, mewah. Katakan, ya, aku mau, Tuhan mau memakai rumahmu ini, kamar loteng yang di atas, untuk aku dan murid-muridku makan perjamuan kudus. Dan dia pasti kasih, ya. Maksud saya begini, saudara. Tuhan berkata, aku perlu rumahmu, aku akan mengadakan perjamuan itu di rumahmu. Dan orang itu memberikan rumahnya kepada Yesus dan murid-muridnya, di mana mereka akan makan dan minum perjamuan kudus. Jadi, saudara, perhatikan bahwa perjamuan yang diadakan Yesus itu di rumah sebenarnya. Kejadiannya di sebuah rumah, di sebuah kamar rumah yang sudah disiapkan di kamar yang di atas. Yesus datang bersama dengan muridnya dan mengadakan perjamuan kudus, ya. Jadi, saudara, Yesus menjadikan perjamuan kudus sebagai pengalaman bukan cuma di gereja. Memang ini gereja adalah satu rumah yang besar. Tapi saya mau mengatakan, perjamuan yang pertama itu sebelum Yesus disalibkan itu dilakukan di rumah. Artinya begini, saudara, tidak salah saudara dapat bersama-sama sebagai satu keluarga besar, makan dan minum sebagai saudara bersaudara dalam Tuhan, mengelilingi meja Tuhan, makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan, dan menerima berkat Allah. Tapi bukan cuma di sini saja, saudara bisa pulang dan membawa berkat itu ke rumah saudara, dan menikmatinya terus di rumah tanggamu. Kemenangan yang saudara terima di gereja ini lewat makan dan minum, sukacita, apalagi damai sejahtera, kebaikan dan kemurahan, apalagi pengurapan atas hidupmu, cawan yang melimpah, berkat-berkat perjamuan kudus. Bukan cuma saudara terima di sini waktu saudara makan dan minum, bawa pulang itu ke rumah saudara. Masih ada beberapa hal, tapi saya tutup dengan ini saja, saudara, sebelum kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Di Keluaran pasal 12 ada makanan samping, ya, yang dimakan bukan cuma anak domba yang disembelih itu, yang dibakar, tapi ada sayur pahit. Ada sayur pahit yang menemani anak domba yang harus dimakan bareng dengan makan anak domba Paskah itu. Ini rempah-rempah sayur pahit, dan adat istiadat orang Yahudi, saudara, mencampur rempah-rempah itu dengan air garam. Tidak ada di Alkitab, itu tradisi daripada orang-orang Yahudi, ya. Jadi mereka mencampurkan rempah-rempah pahit itu dengan air garam, dan saudara, ini bicara tentang kepahitan.
Ya, selama ratusan tahun mereka mengalami kepahitan kehidupan di tanah Mesir. Tapi ada perjamuan Paskah yang pertama itu, saudara, mereka makan anak domba Paskah itu. Bukan cuma itu saja, tapi mereka juga harus makan sayur pahit yang katanya tradisi Yahudi dicampur dengan air garam. Air garam mungkin boleh bicara tentang air mata, ya, rasanya asin, saudara. Dan kepahitan, saudara, saya mau mengatakan, saudara, ada banyak kepahitan yang bisa menerpa kehidupan saudara. Ya, saudara, ada banyak apapun, saudara, yang dikirimkan dunia ini. Kita masih hidup dalam dunia ini. Apapun yang dikirimkan kehidupan dalam dunia kepada saudara yang bisa menodai saudara, yang membuat saudara pahit, ya, maka saudara, saya berkata bahwa waktu saudara, bukan cuma kepahitan itu yang saudara makan, memang kita harus makan. Kita berhadapan dengan banyak hal, kita hidup di sebuah dunia yang sudah rusak. Dan kadang-kadang saudara, dampak daripada kerusakan dunia ini membuat atau mengirimkan sesuatu yang, saudara, kalau kita tidak punya perjamuan kudus, kita bisa jadi pahit. Memang itu kepahitan akan diminum, campur dengan garam, bicara ada air mata. Tetapi itu dimakan bersama dengan anak domba. Jadi saudara, hal pahit yang kita alami mau dinetralisir, mau dimaniskan dengan makan tubuh dan darah Yesus. Netralisir semua kepahitan yang saudara alami dalam dunia ini. Waktu saudara mengangkat tubuh dan darah Yesus, biarlah hal itu menetralisir. Ya saudara, kepahitan itu cuma makanan sampingan. Ada, tapi itu makanan sampingan. Makanan sampingan itu dinetralisir, dimaniskan dengan mejanya Tuhan. Makan daripada darah, minum daripada darah, dan daging daripada Tuhan Yesus. Saudara, kepahitan hidup itu nyata. Kepahitan hidup itu nyata, saudara. Tapi Alkitab katakan itu cuma side dish. Di meja perjamuan kudus yang pertama itu cuma makanan sampingan. Ya, makanan utamanya adalah anak domba. Dan waktu saudara makan anak domba itu, kemanisannya dari anak domba itu boleh menetralisir setiap pengalaman pahit yang mungkin saudara bawa pada pagi hari ini. Saya tidak panjangkan firman Allah pada pagi hari ini, saudara. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati saudara.